Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah Ustazah. Oh iya. Di lingkungan kalian aman? Aman ya? Meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Abiyu. Hadir Ustazah. Ferry. Hadir ya, Hadir, sudah memimpin doa. Rajwa. Hadir. Hadir Ustazah. Oke, Safira. Hadir. Hadir Ustazah. Oke, Atias. Hadir Ustazah. Alifa Rehana. Hadir Ustazah. Anisaul Mumtaz. Hadir Ustazah. Cantika. Hadir Ustazah. Wida Hanifah. Hadir Ustazah. Oke, lengkap ya. Alhamdulillah. Kita akan memulai belajar. Nah, dulu kita belajar tentang apa ya? Pekan yang lalu, ada yang masih ingat? Tentang besaran-besaran pada gelombang Ustazah. Oh iya, jadi pekan sebelumnya kita belajar tentang jenis gelombang dan pengertian gelombang. Pekan kemarin kita belajar tentang besaran pada gelombang dan hari ini kita akan belajar tentang apa yo? Ada yang tahu? Ya, sifat-sifat gelombang. Nah, Ustazah izin share screen ya. Ada beberapa hal yang Ustazah sampaikan sebelum kita belajar bersama. Oke. Ini judulnya adalah sifat-sifat gelombang. Apa aja ya sifat-sifatnya? Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah kita nanti akan menggunakan model project based learning. Jadi kita menggunakan project, kita akan membuat sebuah project yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, nanti project itu akan kita presentasikan di akhir ya. Kemudian kalian akan berpikir kritis, kemudian mengkomunikasikan, ya, yaitu tentang sifat-sifat gelombang mekanik, gitu teman-teman. Nah, indikatornya adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat gelombang. Yang kedua, menyebutkan contoh sifat gelombang. Yang ketiga, itu mengaitkan gejala alam pada kehidupan sehari-hari dengan sifat-sifat gelombang. Ya, mungkin kalian tadi pernah ke pantai, pernah ke mana, danau atau apa ya, yang di sana ada sifat-sifat gelombang di sana. Nah, ini kalian perhatikan tulisan yang ada di bawahnya ini. Apa sih ya? Penjelasannya apa? Keterangannya apa? Peristiwa sifat-sifat gelombang gitu. Nah, kegiatan kita hari ini adalah
Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah yang kita ambil dan kendala. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat sebuah project ya, karena kita project based learning. Jadi kalian diminta untuk membuat project sederhana yang menunjukkan sifat-sifat pada gelombang. Gitu. Jadi ini identifikasi masalahnya dulu. Masalahnya apa sih gitu ya, yang mau kalian tunjukkan gitu. Misalnya apakah apa saja sifat-sifat gelombang itu. Nah, identifikasi masalah itu dalam bentuk pertanyaan gitu. Dan kendala. Kira-kira kalau mau buat seperti ini, kendalanya apa ya? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi kalian boleh browsing ya di internet, atau boleh nyari di buku, atau boleh di YouTube gitu ya. Di sana udah banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kalian cari ya yang paling kalian bisa kerjakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis keperluan. Alatnya apa saja sih, bahannya apa saja sih gitu ya, yang bisa kalian wujudkan di sini. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah membuat karya berupa video rekaman percobaan. Ya, jadi nanti Ustazah kasih waktu 30 menit secara live seperti ini ya. Kalian tetap on Zoom. Nah, yang pertama silakan buka LKPD yang sudah Ustazah bagikan ya. Kalian Ustazah kasih waktu 5 menit ya untuk mengidentifikasi masalah yang akan diambil. Tuh, silahkan. Buka dulu LKPD, download dulu LKPD-nya. Kemudian di sana ada beberapa pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan itu. Nah, ini Ustazah pandu. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang akan diambil dan kendalanya apa. Gitu. Silahkan. Ya, silakan diceritakan sedikit ya. Ada apa aja? Ada dispersi itu, ada pemantulan, ada apa lagi? Di-on kan dulu ininya, sound-nya. Gimana? Bisa? Ada poin-poinnya aja, apa aja ini gitu. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini tampilannya ada sifat-sifat gelombang, ada apa ini? Dispersi, ya. Ini pemantulan gelombang. Kemudian ada pembiasan gelombang, ada interferensi dan polarisasi. Nah, teman-teman, kalian cari yang untuk gelombang mekanik. Mencari informasinya udah cukup ya? Oke, cukup. Sekarang yang ketiga, menganalisis keperluan. Nih, alat dan bahannya apa saja. Kalian cari di rumah, lari-lari boleh. Ini nyari ini, atau udah disiapin ya. Kalian udah kemarin udah lihat alat dan bahannya apa, dan kalian ini lihatkan. Coba diperlihatkan alat dan bahannya apa saja yang udah siap. Saya Us. Oke, silakan. Jadi ini ada wadah sama air. Oke. Terus habis itu pewarna makanan. Ya. Terus Diputar mengelilingi wadahnya itu. Nah, ya itu Mbak Alifa Mbak Fati udah kelihatan ya. Itu pakai apa itu Mbak? Yang pembatasnya tuh Mbak?
Oke, bisa dilanjutkan Pakai dulu. styrofoam, Us. Oke, ya. Jadi yang pembatas, kemudian yang dipakai buat pembiasan itu seharusnya yang keras gitu ya, tidak bisa menyerap air. Kayak genteng, itu bisa menyerap air. Jadi pakai kaca atau yang sejenisnya. Styrofoam bisa jadi nggak menyerap air. Gitu, bagus. Yang lain siapa nih yang mau tak lihat nih? Mbak Alifah, coba diperlihatkan. Nah, ini peristiwa apa? Tebak-tebakan nih. Peristiwa apa ini? Nah, Difraksi, Ustazah. oke, iya. Jadi ini ada apa ini? Ada border ya. Nah, ada celahnya. Dia membentuk gelombang baru. Ada apa ini? Peristiwa? Interferensi. Nah, betul ya. Ada dua gelombang, dia dipadukan. Ya. Ada yang gelap, ada yang terang. Sebenarnya destruktif sama konstruktif itu dilihat dari ininya. Kok dia membentuk gelap, itu justru dia gini ya, konstruktif. Kalau dia terang, itu destruktif. Teman, ini hampir di penutupnya. Nah, ini ada penilaiannya. Kalian nanti di luar jam kerjakan tes tertulis ya, sudah posting di LMS. Soalnya mudah-mudah, tenang aja. Di sana ada gambar, terus sebutkan jenisnya, ada pengertian jenisnya. Kemudian ada penilaian kinerja, yaitu percobaan tadi yang kalian presentasikan lewat video ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, nanti dikerjakan. Karena ini pertemuan terakhir, Ustazah harap setelah pertemuan ini, kalau sudah selesai videonya langsung mengerjakan ya, sehingga nanti bisa lanjut ke bab yang lain ya, nggak mingke terus terakhir. Nah, kita sudah penutup ya, silahkan nanti yang pertama mengumpulkan link video di LMS, walaupun sudah dipresentasikan tadi ya Mbak Alifah, Mbak Chandrika, Mas Abiyu sudah presentasi, tapi tetap dikirimkan di LMS, kemudian mengerjakan kuis di LMS. Nah, ini kabar gembiranya. Tadi kan kabar buruk ya, kabar gembiranya adalah pokok bahasan ini sudah selesai. Nah, silahkan pelajari pokok bahasan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.